Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaktian doa GKT Citra Raya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau baik. Engkau tetap memberikan kesempatan bagi setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Pada malam ini kami akan berdoa, biarlah Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan sendiri akan menyertai kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Puji-puji, karena Yesuslah yang patut kita puja, sebab Dialah juru selamat kita. Mari kita masuk dalam doa. Pertama-tama kita berdoa untuk jemaat dan keluarganya masing-masing dalam masa pandemi COVID-19 ini, supaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat kami Tuhan, dalam masa-masa pandemik ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah mereka, dalam pergumulan mereka, dalam kondisi mereka. Bila Engkau sendiri akan menghiburkan, memberikan kekuatan pada setiap jemaat ini, sehingga mereka punya suatu hati yang sukacita dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kami mengetahui banyak kesulitan yang kami alami, tapi kami yakin, kalau kami bersandarkan kuat kuasa Tuhan, pasti kami dimampukan, karena oleh kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita berdoa juga untuk majelis dan hamba Tuhan, untuk mengambil kebijakan yang tepat ketika ibadah di gereja dilaksanakan kembali.
Karena saya dengar juga sebentar lagi mungkin bulan depan bulan Juli rasanya akan diberlakukan demikian, bila benar-benar Tuhan berikan hikmat pada hamba-hamba Tuhan dan juga majelis tempat ini. Mari kita membuka suara berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengetahui Bapa kesulitan-kesulitan ini. Tapi kami yakin Kau sendiri akan memberikan hikmat pada hamba-hamba-Mu dan juga para majelis tempat ini, supaya mereka boleh mengatur sistem ibadat di gereja ini dengan baik, dengan bijak, dan dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga ibadah kembali boleh dilaksanakan. Ya Tuhan, kami mengetahui banyak sekali yang masih takut, tapi biarlah Engkau sendiri akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan pada mereka, sehingga mereka boleh melangkah kembali untuk beribadah di gereja. Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan lagi. Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit selalu biru, langit cerah dan selalu aman. Tapi Tuhan janji selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan. Mari kita masuk dalam doa lagi. Kita berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat yang menangani pasien COVID-19 ini. Mari kita doa bersama-sama, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan pada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para medis, tim dokter dan perawat. Tuhan, kami mengetahui betapa sibuknya mereka pada saat ini, betapa lelahnya mereka pada saat ini. Tapi tanpa pertolongan-Mu mereka tidak mampu. Berikanlah kekuatan pada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menangani pasien demi pasien dengan hati yang penuh sukacita
dengan kesabaran yang dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, tolonglah setiap mereka Tuhan, supaya mereka boleh menangani dengan kuat kuasa dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa pula untuk pasien COVID yang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kita berdoa juga untuk keluarga mereka, supaya mereka tetap Tuhan jaga dan beri kekuatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan kembali untuk pasien COVID yang pada saat ini ada dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Biarlah Engkau sendiri akan berbelas kasihan pada mereka Tuhan. Engkau sendiri akan menjaga, Engkau memberikan kekuatan, semangat, karena semangat yang Engkau berikan pada mereka adalah semangat surgawi, sehingga mereka boleh melawan penyakit corona ini dengan kekuatan dari Tuhan saja. Tuhan, tolonglah juga para keluarganya. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan pada mereka, supaya Tuhan membentengi mereka dengan kesehatan pula. Ya Tuhan, tolonglah. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu untuk menjalankan semua ini. Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah dalam masa-masa ini, ketika kita lebih tekun untuk berdoa, dan Tuhan pasti menjawab jika doa-doa kita. Jika dalam kesusahan, Tuhan akan menghibur. Mari kita pujikan, tekun berdoa, Tuhan dekat. Mari kita kembali berdoa. Kita berdoa untuk pemerintahan Kota Surabaya dalam menerapkan PSBB, supaya bisa bekerja sama dengan masyarakat di Surabaya Raya ini. Bila benar-benar PSBB boleh terlaksana, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Kota Surabaya kami ini Tuhan. Tuhan mengetahui bahwa pada saat ini ada pemerintah mengeluarkan surat untuk menerapkan PSBB. Biarlah Tuhan tolong masyarakat tempat ini Tuhan, supaya mereka boleh mematuhi peraturan pemerintah itu. Tuhan, pada saat ini di daerah Surabaya ini banyak sekali yang kejangkit karena mereka tidak mematuhi peraturan pemerintah. Tolonglah, sadarkanlah mereka Tuhan, supaya mereka boleh sadar, boleh mengerti bahwa pada saat ini adalah penyakit COVID itu sangat bahaya juga. Tolonglah Tuhan, gerakanlah setiap mereka, supaya mereka punya hati yang taat, punya hati yang patuh pada pemerintahan. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Bila Engkau sendiri akan menyadarkan mereka, sehingga mereka boleh sadar, boleh tertib dalam peraturan PSBB ini.
Terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam menanggapi COVID-19 dan juga perekonomian yang terpuruk ini. Bila Tuhan sendiri akan menolongnya. Dengan doa ini kami serahkan Losa Emil untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, memimpin pemimpin negeri ini, presiden kami, para menteri, aparat yang di daerah juga, aparat keamanan dalam menghadapi COVID-19 ini. Di mana bangsa ini sungguh-sungguh mengalami hal yang buruk, hal yang membuat kami terpuruk, sehingga kami perlu bantuan Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Berikan hikmat, berikan kekuatan, supaya pemerintah negeri ini dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, memutuskan hal-hal yang perlu untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian yang sungguh-sungguh terpengaruh dengan COVID-19 ini, di segala sektor, dari yang besar sampai yang kecil. Tuhan juga memberikan kelegaan, memberikan jalan, supaya perekonomian di negeri ini dapat berputar kembali. Jika ada kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan untuk memutar kembali roda ekonomi ini, itu juga tidak membuat COVID-19 makin tersebar, tapi bisa dikendalikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah suatu kemurahan yang Tuhan berikan pada kita. Pada masa-masa begini kita perlu firman Tuhan itu. Bila kita akan pujikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah lebih dari segala hidup ini. Karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan memberikan pencerahan kepada kami, Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Supaya kami mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Kami mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh lebih mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 弟兄姊妹们，
今天晚上我们要同思想的就是在旧约圣经的约珥书。 Malam hari ini yang akan kita renungkan bersama dari Perjanjian Lama, kitab Yoel. 约珥书是12个小先知书里面的第2个。 Kitab Yoel ini adalah salah satu dari 12 kitab nabi-nabi kecil dan dia adalah yang kedua. 我们今天为什么要思想约珥书呢？ Kenapa hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kitab Yoel? 约珥书虽然只有3章， Meskipun kitab Yoel itu hanya terdiri dari 3 pasal, 但是约珥书里面讲的非常的广，非常的很远的事。 tetapi apa yang dikatakan atau dinyatakan oleh Yoel di dalam kitabnya ini adalah sesuatu yang sangat panjang, sangat menjangkau masa yang sangat panjang ke depan. 因为约珥不单单先知他预言犹大国的事情，他也是预言新约时代的圣灵降临的时代。 Dia bukan saja memberikan nubuatannya di zaman itu atau di zaman Yehuda, tetapi juga masuk ke perjanjian baru. Hal-hal yang ada di perjanjian baru, dia memberikan nubuatnya di sana. 并且他也讲到耶稣要再来的那些预言的预兆，他怎么预言耶稣要再来。 Juga berkenaan dengan apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir, dia sudah menubuatkan itu semua. 今天我们要只单单思想约珥书1章第1到第4节。 Malam hari ini kita bersama-sama akan memperhatikan hanya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 saja. 因为我们要清楚明白上帝借着约珥，他要向我们今天的时代讲什么话。 Karena kita mau belajar dari Yoel, apa yang mau dinyatakan Allah melalui kitab Yoel ini kepada kita pada zaman ini. 我们一同来看约珥书第1章第1节到第4节。 Kita perhatikan dari kitab Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. 耶和华的话临到毗土珥的儿子约珥，老年人啊，当听我的话。 国中的居民啊，都要侧耳听，在你们的日子和你们列祖的日子，曾有这样的事吗？你们要将这些事传于子，子传于孙，孙传于后代。茧虫生下的蝗虫来着，蝗虫生下的男子来着，男子生下的马扎来着。 Yoel pasal 1 mulai ayat pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. 各位弟兄姊妹们，约珥他是在犹大国做先知。 Nah, saat itu Yoel adalah menjadi nabi di Yehuda. 这里说第1节说，耶和华的话领到毗土珥的儿子约珥。 Ayat pertama dikatakan firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. 这里只有介绍约珥他是毗土珥的儿子，没有别的再介绍。 Di sini hanya dituliskan bahwa Yoel itu adalah anaknya Petuel dan tidak ada penjelasan yang lain lagi. 如果大家看圣经，大家会发现，在旧约圣经有13个约珥这个名字。 Nah, kalau kita perhatikan di perjanjian lama itu nama Yoel itu ada 13 orang atau 13 kali disebutkan.
这个也就是说有13个诱饵这个人。 Nah, artinya apa? Ada 13 orang yang namanya sama, yaitu Yoel. 所以诱饵书他要前面要讲他是毗土珥的儿子，就是这个诱饵就是毗土珥的孩子，不是别的诱饵。 Nah, makanya itu di dalam bagian ini dituliskan Yoel itu memperkenalkan dirinya sebagai Yoel bin Petuel. Artinya Yoel itu anaknya Petuel, bukan Yoel yang lain. 并且诱饵如果希伯来名字，它的意思是耶和华是上帝。 Nah, karena di dalam bahasa Ibrani, Yoel itu artinya bahwa Allah, Yahweh itu adalah Allah kita. 他的意思就是，也就是说，诱饵生下来，他爸爸就已经认识上帝，所以他把孩子给他名字，耶和华就是他的上帝。 Nah, maka itu Petuel waktu mendapatkan putranya ini, dia sudah mengenal Allah, maka itu dia mengatakan bahwa Yahweh atau Yehova itu adalah Allahku. 并且如果照着圣经的许多圣经这个研究圣经的人说，诱饵他生的年代大约是在公元前850年。 Nah, kalau menurut para penafsir Alkitab mengatakan bahwa Yoel ini menuliskan kitabnya ini sekitar 850 tahun sebelum Masehi. 在这个第一节给我们一个很好的这个教训。 Ayat pertama ini memberikan pelajaran yang sangat baik untuk setiap kita. 告诉我们，他介绍毗土珥就说他是介绍诱饵，他只是毗土珥的儿子，没有别的。 Nah, karena dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai Yoel bin Petuel atau Yoel anak dari Petuel. 为什么呢？ Kenapa? 因为圣经上帝认为人不重要，那是上帝的话重要。 Karena di sini Yoel tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar, dia ingin mengatakan apa? Bahwa manusia itu siapapun juga itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah firman Tuhan. 因为上帝拣选人，不是拣选那个是应该怎么样的人，那是拣选人要传达上帝的信息。 Karena Tuhan memilih seseorang untuk melakukan pekerjaannya, bukan karena kehebatannya, bukan melakukan hal-hal yang lain. Hanya satu tujuannya, yaitu apa? Menyampaikan firman Tuhan. 所以他没有说他的孩子哪一个，他的妻子哪一个，他的祖父哪一个都没有讲，就告诉他他是毗土珥的儿子诱饵。 Maka itu Yoel tidak menjelaskan panjang lebar siapa anaknya, siapa istrinya, siapa mertuanya, dan seterusnya. Dia hanya mengatakan Yoel anak Petuel. 在这里让我想到一件事情，就是做上帝的仆人，不需要人知道他是的亲戚是哪一个，他的家谱是哪一个。 Maka itu dari bagian ini saya belajar bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak perlu harus dikenal siapa familinya, siapa saudaranya, siapa keturunannya, dan segala kerabatnya. Dia tidak perlu dikenal hal-hal yang lain itu. 好像大家记得在新约圣经的马可福音， Seperti kita lihat di perjanjian baru itu di kitab Injil Markus, 那里讲耶稣，他把耶稣是以仆人的身份来讲。 Markus menyampaikan atau menggambarkan Yesus itu dengan gambaran seorang hamba. 所以在马可福音没有写耶稣的家谱。 Maka itu di Injil Markus tidak disebutkan atau tidak dituliskan silsilah dari Tuhan Yesus. 但是如果马太福音因为讲耶稣是王，所以他要把耶稣的家谱写出来。 Tetapi berbeda dengan Injil Matius, karena Matius menggambarkan Yesus itu sebagai raja, maka itu harus diketahui silsilah daripada Tuhan Yesus. 还有路加福音记载耶稣是人，
所以也有他的家谱。 Demikian juga di Injil Lukas, karena Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, maka itu dia harus ada silsilah dari nenek moyangnya. 所以各位弟兄姊妹们， Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, 我们每个人，如果你参与在侍奉教会的侍奉，在为主工作的事情上，你要休息，你要明白你是仆人的身份。 maka itu Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau setiap kita itu mau melayani di dalam pelayanan gerejawi, di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus sadar diri kita ini sebagai hamba yang tidak perlu embel-embel yang lain, maka itu perlu rendah hati. 所以有时候我们不需要我们有什么这个读了多少高，有多少高的学问，我们在社会有什么地位，我们是什么很出名的一个人，最主要你要清楚明白你是上帝的仆人。 Maka itu kita tidak perlu menyebutkan, gelar-gelar yang sudah kita dapatkan, berapa lama kita belajar ini dan itu, jabatan-jabatan apa yang sudah pernah saya duduki di tengah-tengah masyarakat, dan karya-karya apa yang sudah saya hasilkan dan saya kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu hanya tahu satu hal, bahwa kita inilah hamba Allah yang harus mengerjakan kehendak Tuhan. 因为以后你到天上去，上帝没有看你有什么修为，你有什么地位，你在社会的名义有多少大，上帝说，他只是对你说忠心良善的仆人，他的答案只有一个。 Karena pada waktu kita nanti kembali ke surga, Tuhan tidak akan bertanya, gelarmu apa, berapa, kamu sekolah di mana, engkau sudah menduduki jabatan apa, dan apa yang sudah kamu kerjakan, dan juga yang hal-hal yang mengagumkan orang. Bukan, tetapi hanya Tuhan akan hanya menyebabkan hambaku yang setia, hambaku yang baik, yang 各位 menyambut 弟兄 kita. 姊妹们，所以这个第一节给我们一个清楚的明白，让我们知道我们的在上帝面前的身份地位是什么。 Ayat pertama itu sekali lagi mengajarkan kepada kita sebetulnya posisi kita di hadapan Tuhan itu sebagai apa sih? 现在我们来看第二、第三节， Kita sekarang melihat ayat 2 dan ayat 3. 这里说：“老年人啊，当听我的话；国中的居民啊，都要侧耳听。在你们的日子和你们列祖的日子，真有这样的事情吗？” Ayat 2, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? 这里告诉我们，我们做一个家长，我们家庭里面的长辈，我们要知道我们的身份、我们的责任。 Kita sebagai orang tua, kita harus tahu posisi kita di tengah-tengah keluarga, tanggung jawab kita, apa yang harus kita kerjakan. 上帝让我活到今天，一定有他的目的。 Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sampai saat ini, pasti Tuhan punya rencana dan tujuannya. 如果上帝给我们孩子，让我们可以看见我们的孙子，也一定有他的目的。 Kalau kita memiliki putra-putri, bahkan kita boleh melihat akan cucu-cucu kita, pasti Tuhan punya rencana untuk setiap kita. 我们活在这个世界上，上帝给我们许多的恩赐，许多的恩典，让我们可以得到很多的知识，让我们可以得到很多的经验，也有上帝的目的。 Kalau kita selama hidup di dunia ini, kita diberi kesempatan untuk belajar banyak hal, kita boleh tahu akan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini, pasti Tuhan punya rencana tertentu untuk setiap kita. 什么目的呢？ Apa tujuannya? Apa rencananya? 就是第三节，你们要将这事传以子，子传以孙，孙传以后代。 Yaitu apa yang dikatakan di ayat 3 ya, untuk menceritakan hal-hal itu kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu menceritakan kepada cucu-cucu kita, bahkan cucu-cucu kita juga akan
menceritakan kepada angkatan-angkatan yang seterusnya atau yang kemudian. 也就是说，幼儿在告诉我们，我们要成为一个美好的见证，在我们的生活中，让我们的子孙，我们怎么敬畏上帝，让他们也可以敬畏上帝。 Maka itu Yoel di sini mengajarkan kita untuk memiliki kesaksian hidup yang baik supaya itu bisa diceritakan kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak cucu kita. 我们得到许多恩赐，得到许多才干，我们读很高的书，不是用来我们骄傲，乃是用来我们把经验告诉给他们，让我们知道怎么把上帝的道理很清楚的教导给他们。 Kalaupun kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan keadaan yang baik sehingga mencapai satu tingkatan yang tinggi, ataupun kita memiliki talenta-talenta yang bagus, yang baik, yang banyak, semua bukan untuk meninggikan diri sendiri, tapi adalah untuk untuk menyampaikan kehendak Tuhan, membimbing anak cucu kita untuk mereka lebih dekat pada Tuhan. 并且把我们的经验，我们所看见以前的事情见证给他们，让他们也知道清楚历史所曾经发生的事情，让他们也小心不随便做错了。 Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami, yang sudah kita lalui sepanjang hidup ini, bisa disampaikan kepada anak cucu kita, supaya mereka belajar dari sejarah yang terjadi itu, supaya mereka boleh belajar menjadi baik dan tidak sembarangan dalam kehidupan mereka. 所以第四节说，拣种剩下的蝗虫来吃，蝗虫剩下的男子来吃，男子剩下的蚂蚱来吃。 Nah, ayat 4 dikatakan bahwa apa yang ditinggalkan belalang pengerip itu akan dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan itu akan dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat itu telah dimakan belalang pelahap. 就是说，幼儿要告诉当时的犹太人，你们要记得，上帝曾经借着蝗虫来刑罚埃及人，刑罚以色列人。 Nah, dari bagian ini Yoel ingin mengingatkan kembali umat Tuhan bahwa Allah pernah menghukum orang-orang Mesir dan demikian dengan orang-orang Israel dengan wabah ataupun dengan belalang yang akan menghancurkan hasil mereka. 这里讲到这个蝗虫的灾难很严重，就是那些虫撤了以后，剩下来还有别的蝗虫来吃，还有他的孩子的小的蝗虫一直这样吃下去，到全部都完蛋。这样的事情，幼儿要这些老年人告诉给他们的孩子们，你们要小心，不要犯罪。 Nah, kejadian yang pernah dialami oleh orang tua-tua ini yaitu malapetaka yang pernah malapetaka yang pernah terjadi karena belalang di Mesir maupun di Israel, itu bagaimana belalang pengerip itu setelah makan ada sisanya dimakan oleh belalang pindahan, yang setelah itu ada sisanya lagi dimakan lagi oleh belalang pelompat dan belalang pelahap seterusnya. Artinya apa? Itu suatu pengalaman yang sangat mengerikan, maka itu perlu disampaikan kepada anak cucu mereka supaya mereka tidak berdosa. 我给大家一个图画，就是蝗虫来到的时候，这个灾难是多么的可怕，直到今天还在发生。 Saya tunjukkan gambar ini ya, bahwa sampai hari ini, sampai zaman ini, itu masih ada hama-hama atau malapetaka yang terjadi karena adanya belalang ini. 就是在2020年，蝗虫曾经来到根亚、索马利亚、埃塞俄比亚，还有中国、巴基斯坦，还有中东、Timur Tengah，这些都曾经受到蝗虫的灾难。 Seperti tahun ini, tahun 2020 ini ya, belalang juga menyerang
Itu tempat-tempat di negara-negara Kenya, Somalia, dan Ethiopia. Bahkan itu sampai ke daratan Cina, di Pakistan, dan di Timur Tengah. Itu ada malapetaka terjadinya karena belalang. 前3个礼拜我看中文报纸那边也写到有蝗虫来到印度，还有在那边所有的人都是整个国家都受到蝗虫，甚至靠近中国北部也发生了。 Beberapa minggu yang lalu saya juga melihat di koran Mandarin itu ya, disebutkan di sana di India juga terjadi serangan akan hama belalang ini. Sampai seluruh India itu ada belalang yang begitu banyak, bahkan sampai di China bagian utara. 还有2019年在阿拉伯、在亚曼、伊朗，还有中东、Timur Tengah也发生这个蝗虫的灾难。 Juga dicatat di tahun 2019, itu tepatnya 27 Juli, itu ada juga belalang-belalang yang menyerbu ke daerah-daerah Iran, Yaman, Timur Tengah. Di sana begitu banyak belalang-belalang yang menyerbu tempat-tempat itu. 2004年在非洲、阿非加， Di tahun 2004 itu juga menyerbu daerah Afrika, benua Afrika di sana. 1958在伊丢比亚，1944也是在伊丢比亚，在Afrika, 非洲。 Di tahun 1958 itu kita bisa lihat di Ethiopia juga diserang oleh kawanan belalang, hama belalang ini ya. Kemudian tahun 44 itu juga terjadi serangan belalang di Ethiopia dan Afrika. 还有1915年在巴勒斯坦，1874年在美国。 Di tahun 1915 itu daerah Palestina itu juga diserang oleh belalang sampai langit itu menjadi gelap gitu ya. Dan tahun 1874 itu bahkan Amerika juga mengalami serangan belalang ini. 当蝗虫来的时候，天都暗了。 Pada waktu belalang itu menyerbu, itu karena begitu banyaknya sehingga langit itu menjadi gelap karena ketutup oleh mereka semua. 所有田地的出产，他们应该可以丰收的那一年，他们全部没有得到，一年没有东西吃。 Dan hasil panen yang seharusnya mereka bisa dapatkan, mereka bisa memanen, tapi karena serangan hama belalang yang begitu dahsyat, begitu luar biasa ini, sehingga itu semuanya habis tandas dan mereka tidak bisa mendapatkan panen yang memuaskan. 难道这个是偶然、是突然的事情吗？难道不是上帝在其中的所作所为的吗？ Nah, apakah ini suatu kejadian biasa atau sebaliknya? Bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku terkasih dalam Tuhan. 这一次的这个 corona， 我甚至蔓延到全世界，我想也不是突然间发生、自然的发生。 Nah, saat ini masa-masa adanya pandemi COVID-19 Corona ini yang terjadi hampir di seluruh dunia, saya yakin ini bukan sesuatu yang biasa atau sesuatu yang berjalan wajar saja, tapi pasti ada satu hal yang Tuhan mau lakukan untuk setiap kita. 我们知道，一定上帝要跟我们说话，要告诉我们一件很重要的事情，让我们去想，让我们去悔改。 让我们去再次回到上帝的面前。 Pasti Tuhan punya maksud tertentu untuk mengingatkan kita kembali, untuk menyadarkan kita kembali, supaya kita mau bertobat dan kita mau kembali kepada Tuhan. 各位弟兄姊妹们，求主帮助我们。 Saudaraku terkasih Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. 接着这一次所发生的 corona， 让我们再次 真正的回到上帝的面前， supaya di dalam masa-masa pandemi corona ini mengingatkan kita kembali supaya kita berbalik
dan kembali kepada Tuhan. 不要让像幼儿时代的那个蝗虫来到犹大国来消灭他们。 Jangan sejarah ini berulang kembali seperti yang dikatakan oleh Yoel, di mana hama belalang ini menyerbu akan daerah-daerah Yehuda sehingga mereka menjadi kelaparan. 我们祷告， Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Dan di saat-saat seperti ini ajarkan kami ya, untuk mengerti dengan benar 阿门。 maksud dan kehendak Tuhan, membiarkan semua ini terjadi, dan kami belajar untuk lebih mengutamakan Tuhan. Kami belajar untuk percaya kepada Tuhan, dan kami belajar untuk melihat karya-karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah supaya setiap kami juga ada dalam perlindungan Tuhan, ya, dan iman kami terus bertumbuh, dan kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. amin. Amin.